Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa program studi administrasi publik? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah atau di negara-negara barat dikenal dengan local government dalam penyelenggaraannya didasarkan pada konsep-konsep seperti asas, sistem, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah, serta tujuan pemerintahan daerah, di mana sumber utama kebijakan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. Nah, pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu, sebelum diamandemen menyatakan suatu hal sebagai berikut, yaitu pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dan memandang, mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Nah, pada seiring berjalannya waktu, pada tahun 2000, pasal 18 ini mengalami perubahan yang kedua, di mana dengan mengkaji pasal 18 hasil amandemen, Bagir Manan pada tahun 2001 menyatakan bahwa telah terjadi perubahan yang sangat mendasar berkenaan dengan struktur maupun substansinya, di mana secara struktur pasal 18 yang tadinya hanya satu pasal menjadi 3 pasal, terjadi pergantian yang menyeluruh termasuk penjelasannya. Jadi sekarang ini yang menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Sedangkan secara substansi, Bagir menjelaskan, baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru tentang pemerintahan daerah dalam undang-undang memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru pula, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan yang diatur dalam pasal 18 ayat 2. Yang kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya, diatur dalam pasal 18 ayat 5. Yang ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah, diatur dalam pasal 18A ayat 1. Yang keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, diatur dalam pasal 18B ayat 2. Yang kelima, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, diatur dalam pasal 18B ayat 1. Dan keenam, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam satu pemilihan umum, diatur dalam pasal 18 ayat 3. Dan yang terakhir, yang ketujuh, prinsip terkait hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan juga adil. Hal ini diatur dalam pasal 18A ayat 2. Nah, dari landasan-landasan hukum tadi, maka bentuk pemerintahan daerah yaitu local self-government, di mana pemerintah daerah dalam bentuk local self-government ini berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk local self-government ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah, artinya dalam hal-hal tertentu, penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu, di mana bentuk pemerintahan daerah local self-government ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, local self-government adalah pemerintahan daerah otonom sebagai pemerintah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, di mana terdapat ciri-ciri tertentu atas local self-government ini atau pemerintah daerah otonom, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan rumah tangga sendiri. Oleh sebab itu, urusan-urusan tersebut perlu ditegaskan secara terperinci. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintahan daerah.
Yang ketiga, penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijakan sendiri. Yang keempat, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja. Yang kelima, seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri, yaitu APBD. Lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu local state government, di mana local state government ini adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Nah, pemerintahan wilayah atau pemerintahan administrasi ini dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Local state government ini bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah wilayah itu diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di wilayah negara yang sangat luas ini. Nah, dengan kondisi komunikasi yang tidak lancar serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat, maka diadakannya local state government ini. Terdapat beberapa ciri dari pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif, yaitu yang pertama, bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan. Yang kedua, pelimpahan kekuasaan ini ditujukan kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah. Yang ketiga, kewenangan pejabat pemerintah pusat itu terbatas untuk melaksanakan. Yang keempat, pemerintah wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Indonesia sendiri sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi itu menganut local self-government, di mana menerapkan asas desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Rodinelli dan Sema pada tahun 1983 mengatakan bahwa desentralisasi adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya yang ada di lapangan, yaitu unit-unit administratif lokal, organisasi semi-otonom, dan organisasi parastatal atau pemerintahan lokal atau organisasi non-pemerintahan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi ini adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, adapun model desentralisasi itu sendiri, pertama ada model Rodinelli yang meliputi beberapa hal. Yang pertama ada dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang atau tanggung jawab administrasi kepada gubernur dan instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang kedua ada delegasi, yaitu pelimpahan pengambilan keputusan dan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada suatu organisasi pemerintah yang tidak secara langsung di bawah pengawasan pemerintah pusat. Yang ketiga ada devolusi, adalah transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintahan daerah, di mana devolusi ini sering juga disebut democratic decentralization karena terjadinya penyerahan kewenangan atau kekuasaan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipilih berdasarkan pemilihan umum. Yang keempat ada privatisasi, yaitu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan juga swadaya masyarakat. Lalu ada perbedaan antara desentralisasi negara federal dan juga kesatuan, di mana dapat kita tarik benang merah bahwa di dalam negara kesatuan terdapat garis komando yang jelas dimulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah di unit paling kecil. Ambil contoh saja di Indonesia, dari pemerintah pusat kemudian kepada pemerintah provinsi, kemudian kepada pemerintah kabupaten atau kota, dengan kadar kewenangan dan kekuasaan yang mungkin dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya, karena sebenarnya itu tergantung kepada konstitusi dan hukum positif yang dilaksanakan di negara tersebut. Nah, kemudian di negara federal terdapat sebuah pemisahan yang jelas antara pemerintahan federal atau pusatnya dengan pemerintahan daerahnya, karena terdapat negara bagian atau state yang memang merupakan pemilik kedaulatan yang asli dari sebuah negara federal tersebut. Nah, kita ambil contoh di Amerika Serikat, di mana yang disebut sebagai pemerintahan daerah atau local government berada di bawah negara bagian atau state, menurut Shakunai, Gafar, dan Rashid pada tahun 2012.
Jadi dari berbagai macam penjelasan yang sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan dan dikaitkan dari bentuk negara dan pemerintahan daerah adalah bahwa secara fundamentalnya terdapat perbedaan telak ya, di mana letak dari kedaulatan asli di kedua bentuk negara yaitu kesatuan dan juga federal. Di mana di negara kesatuan terdapat pada pemerintah pusat dan di negara federal terdapat pada negara bagian atau setingkat dengan provinsi jika kita sandingkan dengan hierarki yang terdapat di negara kesatuan. Maka jika dalam negara kesatuan pemerintahan daerah merupakan provinsi sampai kepada tingkat kabupaten atau kota, sedangkan dalam negara federal pemerintahan daerah itu merupakan kabupaten atau kota yang setingkat lainnya. Nah, jadi dapat dikaitkan otonomi daerah dalam negara kesatuan dan negara federal itu berbeda dalam hal pemberian otonomi terhadap daerahnya. Di sebuah negara kesatuan, pemerintah pusat yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah di bawahnya. Sedangkan dalam negara federal, pemerintah federal atau pusat tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerahnya yang karena itu merupakan kewenangan daripada negara bagian atau state. Itulah materi mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.